Saya mohon maaf nih Bu Tika, mau meminta waktu dan mengganggu waktu Ibu Tika jadinya. Tidak ada apa-apa, Bu. Sesama teman kan kita harus saling membantu. Oke, kalau gitu, ayo kita ke kantin Bu Tika. Ayo Bu Leni. Jadi begini Bu, saya mau curhat nih dengan Ibu Tika. Saya ada sedikit masalah dan kendala yang saya rasakan beberapa hari ini. Apakah Ibu Tika bisa membantu saya kira-kira? Waduh, dengan senang hati Bu Leni saya jadi orang kepercayaan. Kira-kira kira-kira apa ya Bu yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu Tika atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini Ibu. Oh, Ibu sedang ada masalah. Apakah Iya, berat Bu? Boleh Ibu ceritakan apa masalah Ibu yang Ibu rasakan sekarang? Moga saja iya, saya bisa membantu Ibu. iya. Kalau bagi saya ini berat Bu Tika. Jadinya saya mau minta pendapat Ibu Tika dan sharing sama Ibu Tika. Kalau bisa di coaching nih sama Ibu Tika. Insya Allah Bu, nanti saya akan bantu. Iya, begini Bu Tika. Kenapa ya Bu Tika ya? Kan saya kemarin mengajarkan materi tentang volume bangun ruang di kelas saya. Nah, yang jadi masalah itu kelihatannya murid saya itu kurang bersemangat ketika. Lalu pas lihat hasil evaluasinya juga masih banyak yang di bawah KKM. Waduh, bagaimana bisa begitu ya Bu ya? Iya, makanya Bu Tika, apa mungkin karena saya hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja ya Bu Tika? Bisa jadi Bu Leni, mungkin ada kendala lain yang sebagai penyebabnya. Iya, Bu Tika. Apa mungkin ya karena saya hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja ya, Bu Tika ya, saat saya memberikan materi volume bangun ruang kepada murid saya itu ya. Mengapa Ibu tidak menggunakan metode dan media yang bervariasi saja, Bu? Iya, sejujurnya sih saya juga bingung nih, Bu Tika. Dan menurut saya karena dalam membuatkan apa metode atau membuatkan media macam-macam itu memerlukan waktu yang banyak, Bu Tika. Jadi bagaimana itu ya? Oh, menurut saya itu bisa jadi salah satu solusi, Bu, ya. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Iya, jadi berarti saya harus menambahkan metode dengan media saya ya, Bu Tika ya? Bisa jadi, Bu. Mengapa Ibu tidak menggunakan metode dan media bervariasi saja supaya anak-anak bersemangat lagi dalam belajar dan tentunya jika anak-anak bersemangat, maka nilai KKM-nya pasti akan terlampaui. Iya, Bu Tika. Sejujurnya, memang dalam menyampaikan materi pembelajaran, saya hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Dan jujur juga, saya juga belum menggunakan media yang bervariasi, Bu Tika. Oke, boleh Ibu. Sekarang Ibu sudah bercerita kan? Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita? Iya, terus terang sebelum bercerita dengan Ibu Tika, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman dengan masalah yang saya hadapi ini, Bu Tika. Jadi saya itu kalau di rumah kepikiran terus, apalagi melihat nilai-nilai evaluasi anak-anak di bawah KKM kan. Jadi pekerjaan lain saya juga agak terbengkalai karena saya memikirkan masalah ini, Bu Tika.
Dibawa enjoy Ibu Leni. Kalau menurut Ya. saya, Ibu bisa merefleksikan diri dan mempersiapkan diri sebelum belajar. Ibu bisa mempersiapkan pembelajaran secara matang, seperti penggunaan metode dan media yang bervariasi. Oh, begitu ya, Bu Tika ya. Iya, Mudah-mudahan Ibu. ya, Bu Tika, saya nanti bisa menggunakan metode dan media yang bervariasi ya, Bu. Iya, dari sepanjang perjalanan Ibu menceritakan tadi, apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Iya, Bu Tika. Jadi karena saya tadinya hanya menggunakan metode ceramah dengan tanya jawab, lalu media yang saya gunakan mungkin kurang bervariasi, mungkin kurang berminat bagi anak. Jadi saya berniat ini Bu Tika menggunakan metode lain seperti metode diskusi kelompok nanti saya gunakan sama murid saya. Lalu saya menyiapkan media yang bervariasi, mungkin menggunakan media konkret biar anak lebih menarik, lebih bersemangat belajarnya. Masya Allah, itu bagus juga Ibu Leni. Lalu, apakah ada hal lain yang bisa dilakukan selain langkah tersebut? Ya, saya juga nanti rencananya Bu Tika akan menggunakan Infocus dan nanti akan saya tayangkan materi di Infocus tersebut dalam bentuk video. Jadi murid-murid saya selain mereka berkelompok, diskusi kelompok, dan mereka menggunakan media yang tersedia, mereka juga nantinya mendapatkan materi di dalam bentuk video. Itu rencana saya, Bu Tika, dan akan saya tayangkan di Infocus. Jadi bisa disaksikan sama-sama murid saya, gitu rencananya, Bu Tika. Baiklah, Bu. Lalu, bagaimana proses mengajar Ibu selanjutnya supaya anak-anak lebih terlihat interaktif? Iya, jadi mungkin setelah ini saya menerapkan pembelajaran yang menuntut siswa untuk lebih aktif kayaknya Ibu Tika ya. Jadi anak-anak yang dia bekerja sama antar kelompok, jadi mereka lebih bersemangat karena bekerjanya dalam berkelompok. Setelah itu mungkin bisa juga saya terapkan tutor sebaya. Lalu mungkin saya menggunakan juga metode-metode lain. Lalu yang kayaknya yang lebih penting ini medianya ya Bu Dika ya yang bervariasi. Nanti insya Allah saya akan menggunakan media yang bervariasi. Waduh, benar sekali Bu Leni. Langkah yang Ibu Leni ambil sudah komplit seperti seblak komplit yang kita makan ini ya, Bu. Iya, enak banget nih. Semoga Saya saja setuju. nanti pembelajarannya komplit juga ya Bu Dika Iya, ya. saya setuju sekali dengan Ibu Leni. Semoga nanti perlu dikembangkan. Iya, syukurlah sekarang saya merasa lega Bu Tika. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini. Syukurlah saya sudah merasa lega, Ibu Leni sudah bisa melepaskan beban ya. Saya rasa nanti Ibu tidak akan tertekan lagi belajar dan tidak rasa semangat itu menggebu-gebu yang pastinya ketika pembelajaran. Nah, Iya, mudah-mudahan sekarang Bu Tika. komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam melancarkan menjalankan rencana itu, Bu? Iya, jadi eh, nanti dalam komitmen saya untuk kedepannya, saya yang pertama itu dalam proses mengajar saya, mungkin mungkin nanti dalam proses belajar mengajar, yang pertama itu saya tetap akan mengacu kepada kurikulum, Bu Tika. Selanjutnya ya dari pembicaraan kita tadi, saya akan menggunakan metode dan media yang bervariasi sehingga murid saya akan bersemangat dan yang pastinya lebih aktif gitu Bu Tika. Baiklah Bu, untuk menunjang semua yang Ibu katakan tadi, kira-kira Ibu membutuhkan dukungan apa ya? Siapa tahu saya bisa membantu moral seenggaknya, support. Iya Bu Tika, jadi saya itu sangat mengharapkan sekali dukungan-dukungan dari pertama kepala sekolah, lalu teman-teman sejawat kita, yang pasti saya itu nanti
mau berkomunikasi dengan teman yang sama-sama mengajar paralel dengan saya, Bu Tika. Jadi nanti kita bisa sama-sama saling mengingatkan ketika akan memasuki materi pembelajaran. Waduh, itu ide Ibu bagus sekali, Bu Leni. Semoga segera terselesaikan dan Ibu bisa bekerja dengan senang hati tanpa dihantui rasa tidak bernyaman. Tentunya kalau gurunya happy, pasti anak muridnya juga happy ya Bu ya di dalam kelas. Jadi Iya, pembelajaran itu terlaksanakan dengan senang, nyaman, dan menyenangkan. iya Bu Tika, betul sekali. Amin, semoga semua nanti bisa terwujud ya Bu Tika ya. Dan terima kasih banyak ya Bu Tika sudah memberikan waktu Bu Tika untuk saya. Jadi Bu Tika sudah mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Jadi sekarang saya merasa lega. Semoga nanti kita sama-sama menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Bu Tika. Amin. Top buat Ibu Leni.